Masih ingat tidak apa saja unsur-unsur berita itu? Adik Simba. Apa saja adik Simba? Ada dia, kaya, sinya, siapa, terus M-nya mengapa, A-nya bagaimana. Itulah unsur-unsur berita. Nah, pada kali ini yang akan kita pelajari sekarang melanjutkan unsur-unsur berita yang pertemuan kemarin, yaitu sekarang kita mengambil KD 3.2, yaitu akan menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Nah, tujuan pembelajarannya seperti ini. Melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks berita dengan tepat. Jadi nanti kamu diharapkan dapat mengidentifikasi struktur berita, ya. Yang kedua, melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, peserta didik atau kalian diharapkan mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks berita dengan benar. Nah, sebelum ini Ibu akan menayangkan sebuah video, ya. Simak oleh kalian, perhatikan. BMKG merilis potensi cuaca ekstrim yang akan terjadi hingga pergantian malam tahun baru nanti. Intensitas curah hujan yang tinggi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir. Itu tadi sebuah tayangan, ya, video tentang berita, ya. Berita apa tadi? Iya, betul. Ini berita tentang kemungkinan cuaca ekstrim di Jakarta dan antisipasi atau penanggulangan cuaca ekstrim tadi yang dilakukan oleh pemerintah kota Jakarta. Berapa banyak berita yang kalian baca setiap hari? Atau yang kalian tonton setiap hari? Banyak atau tidak atau sedikit? Banyak, alhamdulillah, ya. Jadi kita harus tertarik dengan berita. Jangan selalu tertarik dengan aplikasi permainan di HP, karena berita menambah pengetahuan. Alhamdulillah kalau kalian suka membaca atau menonton berita, ya. Nah, berikutnya ini ada sebuah teks berita. Jadi berita itu tidak hanya disampaikan melalui video secara lisan, tetapi juga bisa berbentuk tulisan. Yang akan kita pelajari adalah strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Coba Ibu minta tolong satu orang membaca berita ini dengan suara yang keras, yang lantang, dengan intonasi yang benar. Siapa yang mau? Apip, ya, silakan Apip. Gempa daerah magnitudo 2,3 kembali mengguncang Cianjur. Iya, terima kasih Apip. Tepuk tangan dulu buat Apip. Dengar jelas ya suaranya, ya. Ini berita tentang apa? Apip dulu deh. Berita tentang apa Apip ini? Tentang gempa di Cianjur. Iya. Itu ya anak-anak, ya. Ini salah satu contoh teks berita yang akan kita bahas. Nah, dari berita ini kita nanti akan mengetahui yang mana struktur itu dan yang mana kaidah kebahasaan itu, ya. Nah, silakan dilihat lagi. Sekarang kita akan pelajari strukturnya dulu. Struktur teks berita itu yang pertama adalah judul berita. Dan tentu saja judul berita harus dibuat semenarik mungkin supaya atau untuk memancing rasa penasaran pembaca. Yang kedua, struktur berita itu harus ada kepala berita. Setelah judul ada kepala berita. Yang ketiga, struktur berita itu adalah tubuh berita. Nah, bagian tubuh itu lebih banyak. Struktur berikutnya yaitu ekor berita. Ada kepala, ada tubuh, dan ada ekor. Nah, sekarang kita lihat berita yang tadi. Nah, sekarang kita sudah tahu struktur beritanya. Kita lihat yang tadi. Apa judul berita itu?
teks eksklamasi, teks persuasi, teks narasi pasti memiliki unsur kebahasaan atau aturan bahasanya. Ya, bagaimana bahasa dalam berita itu sebaiknya? Nah, kita lihat yang pertama harus menggunakan bahasa yang bersifat baku. Ini ada LKPD untuk kalian bekerja berkelompok. Apakah ini sudah duduk dengan kelompok belajar bahasa Indonesia? Sudah. Jadi kalian sudah otomatis ya, kalau pelajaran ibu pelajaran bahasa Indonesia kamu duduk berkelompok dengan kelompok bahasa Indonesia. Nah, ini ada LKPD, ini teks berita. Ya, ini teks berita dibaca, disimak, dipahami, ya. Kemudian halaman kedua ada struktur. Kamu harus menempatkan struktur berita. Ini beritanya, ini yang harus diisinya di sini ditulis. Kepala berita yang mana tuh? Berita, ekor berita. Berikutnya ada soal tentang kaidah kebahasaan. Ya, apakah berita yang ada di LKPD ini ada menggunakan bahasa baku? Apakah ada kalimat langsungnya? Apakah ada kata konjungsi bawahnya? Silakan ditulis di sini kalimatnya. Paham? Paham. Baik, terima kasih. Kalau paham, sebentar ibu bagikan. Oh, satu lagi. Kalau yang ini untuk PR, ya ini dikerjakan di rumah, disalin dulu di buku tulis ya halaman yang terakhir. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, dikerjakan berkelompok, semuanya bekerja, semuanya menjawab, memberi pendapat sama yang menulis. Tidak kerja seorang-seorang. Ya, mulai dikerjakan. Waktu mengerjakan hanya 15 menit. 15 menit mengidentifikasi struktur dan menganalisis kaidah kebahasaannya. Menggunakan tulisan yang benar ejaannya, tidak ada huruf besar di tengah-tengah. Ya, di awal kalimat menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Perhatikan hurufnya, kalau judul kan hurufnya beda-beda, harus besar, kecuali ini nih, konjungsi dan harus huruf kecil. Diisi ya, paragraf ke-nya itu diisi. Paragraf keberapa? Ke-1, ke-2, ke-3 diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini Ya, silakan. Yang pertama tentang struktur ya. Ya, silakan Bu. Tolong disimak. Dan LPG Bright naik artinya alasannya. Kepala berita Jakarta Edius ID harga pertama turbo Bright dan LPG Bright naik mulai tanggal 10 Juli 2020. Ya, itu bagian Kepala berita. kepala berita. Ya, silakan berikutnya. Sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian semua 4 kelompok sudah menyampaikan apa yang kalian kerjakan tadi, ya. Itulah hasil dari kerja kelompok kalian. Ibu mau sampaikan kepada kalian tadi bagaimana kelompok 1 ke depannya ya. Kelompok 1 sudah bagus, tetapi sayang tidak gantian. Temannya tidak mau gantian, hanya
kita harus memakai rupiah. Di situ kan ada Rp. Dibaca Rp-nya bukan Rp tapi rupiah. 12.500 rupiah. 16.200 rupiah. Seperti itu, ya. Nah, kelompok 1 seperti itu ya sudah bagus, tetapi nanti gantian dan rupiahnya dipakai. Kelompok 2. Kelompok 2 itu dolar Amerika, bukan dolar Australia, ya. Itu satu saja. Nah, kemudian sama rupiah juga harus dibaca, harus dipakai, ya. Kemudian kelompok 4. Sama rupiahnya tidak dipakai. Nah, rupiah itu dibacanya bukan Rp tapi rupiah. Jadi itu tertulis satu kali. Rp 14.500. Bukan, harusnya 14.500 rupiah. Seperti itu, ya. Jadi itulah yang kalian pelajari tadi. Kalian sudah menyampaikan hasil pekerjaannya. Apakah ada yang mau ditanyakan setelah ini? Silakan. Kalian sudah mempelajari strukturnya, kalian juga sudah mempelajari kaidah kebahasaannya. Sudah pahamkah semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Ibu ulangi tapi satu kali lagi ya. Struktur teks berita. 1. Judul. 2. Ketiga. Kaidah kebahasan teks berita. 1. Bahasa baku. 2. Kalimat langsung. 3. Konstruksi bahwa. 4. Kata kerja mental. 5. Waktu dan tempat. 6. Konstruksi temporal. Nah, nanti dikumpulkan ya jawaban LKPD tadi. Nah, kemudian itu ada PR juga. Silakan nanti ditulis oleh masing-masing, dikerjakannya di rumah, tetapi ditulisnya ya di bawah LKPD untuk pribadi atau untuk individunya, dikerjakan di rumah. Pertemuan berikutnya ibu akan periksa tentang bahasa baku PR-nya, ya. Nah, baik itu ya anak-anakku yang ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Pada pertemuan berikutnya ibu akan menyampaikan tentang bagaimana cara menulis berita. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa belajar di rumah, ya. Jangan lupa sholat 5 waktu, jangan ditinggal. Dan jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah menjadi anak yang baik, anak yang santun, anak yang berkarakter. Amin.